Jadi gini ya, saya kan lanjut nonton podcastnya Richard Lee, Dr. Richard Lee dengan pengacaranya Mbak Verni, Jeffrey Simatupang ya. Nah, saya lihat tuh di YouTube-nya Dr. Richard banyak netizen yang menyalahkan atau menjelek-jelekkan pengacaranya yang katanya bertele-tele lah, tidak bisa menjawab lah, segala macam gitu. Aduh, netizen saya pening membaca itu komentar netizen ya. Setiap pengacara itu punya kode etik, tidak semuanya boleh diceritakan. Kalau dia ceritakan ke masyarakat, bagaimana dia bisa fight hak seseorang atau hukum seseorang di pengadilan. Nggak semuanya boleh diceritain, makanya itulah kenapa pengacara pandai bersilat lidah. Terus yang mau saya tanyakan, Dr. Richard Lee bertanya ke pengacaranya, Bang Jeffrey, itu Mbak Verninya datang ke kantornya Bang Jeffrey itu mau minta apa gitu kan. Apa yang mau diminta ke kantor pengacara, yang minta bantuan hukum lah. Dr. Richard Lee itu bego atau pura-pura bego atau sengaja bego supaya netizen heboh, supaya dapat cuan terus ya kan. Janganlah begitu. Menggiring opini terus. Kasihan Mbak Verni. Saya setuju sama Bang Jeffrey tuh yang katanya menurut penilaian dia podcastnya Dr. Richard Lee itu udah berat sebelah, seolah-olah lebih mendukung ke Denny Sumargo. Dan menurut saya, opini saya sama dengan Bang Jeffrey. Kalau menurut saya di podcastnya Dr. Richard Lee, yang kali ini bikin aku gemes, bener gemes. Kayak mana lah kau nggak ini mikirin hati seorang wanita yang kau injak-injak dengan perkataanmu yang nggak boleh lah kayak gitu. Kasian lo si Verni itu, dia masih punya anak yang harus ditanggung masa depannya. Tolonglah kalau bikin podcast itu bahasanya agak disortir. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Walaupun Bang Jeffrey itu pengacara, memang Bang Jeffrey saya akui dia jago, bisa menjawab semua pertanyaanmu. Walaupun hanya orang-orang tertentu yang memahami maksud dan tujuan dari Bang Jeffrey, maksud dari perkataan Bang Jeffrey. Nggak semua orang paham, makanya netizen itu banyak yang goblok. Nah, dibilangnya Bang Jeffrey membela yang salah, belum tentu Verni salah. Yang lebih ngerti hukum siapa coba? Yang punya pengalaman hukum kan? Netizen punya pengalaman hukum nggak? Belum tentu. Jadi netizen itu belum tahu titik masalahnya seperti apa, titik duduk masalahnya bagaimana. Semua langsung menyalahkan Verni karena dari awal itu Verni sudah diaduin, sudah berkasus dengan Denny Sumargo. Semua ditujukan ke Mbak Verninya. Saya rasa dunia ini nggak adil banget deh. Satu, Denny Sumargo itu melaporkan Verni atas status dia yang katanya yuk tes DNA yang kedua gitu loh. Secara hukum UU ITE benar seperti yang dikatakan Bang Jeffrey. Yang bersangkutan tidak menyebutkan nama. Dia tidak sebutkan nama. Jadi hukum itu tidak bisa menuntut atau membuat Verni menjadi tersangka pencemaran nama baik. Tidak bisa karena yang bersangkutan tidak sebutkan nama. Walaupun secara tersirat, secara tidak langsung itu ada kemungkinan ditujukan kepada yang bersangkutan, tapi tidak disebutkan, tidak dituliskan nama siapa di situ gitu loh. Susah deh gue jelasinnya. Pokoknya gitulah. Yang paham itu nggak banyak. Jadi Dr. Richard nggak usah bolak-balik kalimatnya itu nanya, bolak-balik nanya lagi hal yang sama, dibola-bolain itu pengacaranya. Kemarin Mbak Ike-nya dibola-bolain, sekarang pengacaranya dibola-bolain. Janganlah kayak gitu, Dr. Richard. Gue gemes banget sama podcast lu kali ini. Jangan kepo ya, Dr. Richard. Jangan kepo.
Pong ngurusin masalah Densu, biar mereka berdua tuh yang ngurus aja sama pengacara mereka, oke?